Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Pemirsa, pencinta bola voli seluruh Indonesia, generasi muda, penggemar voli seluruh Indonesia. Sore ini saya berbahagia. Di sebelah itu Bapak Fajar Gendoro, Bina Olahraga di SMK Rasamala. dan Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Yang di sebelahnya Muhammad Andi Romli selaku pelatih SMK Nasional Malang. Kenapa saya bilang bahwa hari ini kami bahagia? Karena kami bersama anak muda yang baru saja menjuarai bola voli se-Malang Raya. Tepuk tangan untuk semuanya. Insya Allah anak muda belasan tahun ini akan menjadi Rifan kecil, akan menjadi orang-orang yang ahli di bidang bola voli. Insya Allah akan menjadi toser nasional, akan menjadi libero nasional, akan menjadi spiker hebat. Di tangan pelatih yang hebat, di tangan orang-orang yang hebat di kanan kirinya, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Sementara saya perkenalkan dulu dari sebelah kiri, siapa mas? Apa toser? Chandra Libero, Anang Open Spec. Denji Open Spec, Jericho Open Spec, Munir Quicker. Tepuk tangan dulu. Kita sebelum masuk, kenapa mereka menjadi juara? Apa kiat-kiat kenapa mereka menjadi juara? Kami ingin memberitahu, sebelum mereka juara, mereka melalui fase yang cukup berat. Mereka satu grup dengan SMA Negeri Turen. Di sana biasanya banyak anak-anak Polda yang berada di dalamnya. Mereka orang-orang hebat, mereka spiker yang hebat, mereka ada toser yang hebat, mereka ada libero yang hebat. Tetapi pada kenyataannya, pada pertandingan kemarin bisa menang terhadap mereka dengan skor 21. dengan skor 2-1. Tepuk tangan untuk tim voli SMK Nasional Malang ini masuk dalam kelas atlet. Kita SMK, tetapi kita punya kelas atlet. Kenapa? Karena tujuan dari pendidikan adalah menggali dan mengembangkan potensi anak. Saya ulangi, tujuan dari pendidikan adalah menggali dan mengembangkan potensi anak. Kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Jadi pemandu pendidikan, para pedagogik, para orang-orang yang punya pemikiran, punya sesuatu tentang pendidikan, jangan takut improvisasi. Kami masukkan dalam satu tim, kami masukkan dalam kelas khusus yang bisa menggali potensi mereka, yaitu kelas atlet voli. Nah, hasilnya bisa dirasakan. Mereka bisa memenangkan pertandingan bersama tim yang di dalamnya dikuning anak-anak prof. Padahal kita lihat mereka tidak terlalu tinggi sebenarnya, tapi mereka memiliki sesuatu yang insya Allah nanti akan diberitahukan pada pemirsa semuanya. Bagaimana mereka bisa sukses, bagaimana mereka bisa mengalahkan tim voli yang selama ini merajai Kabupaten Malang. Pemirsa, saya ingin mendengar dari pembina olahraga yang sekaligus waka kesiswaan, bagaimana perasaannya setelah mengalahkan SMA Negeri 1 Turen, Pak Fajar? Berkat kerja keras anak-anak dan pelatih, alhamdulillah kita berhasil tahun ini mengalahkan sekolah favorit, utamanya di bidang olahraga. Dan kami berharap anak-anak ya, tetap rendah diri, ya, tetap harus latihan lebih keras lagi supaya ke depan hasilnya lebih bagus lagi. Saya yakin ke depan lawan yang kita hadapi tidak hanya SMA Negeri 1 Turen, bahkan sekolah lain sekarang sudah berlomba untuk meningkatkan keterampilan khususnya di bidang voli. Kami juga ingin mendengar dari coach yang dengan tangan dinginnya bisa membuat
tangan-tangan ini terampil sehingga bisa memenangkan dari pertandingan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai menuju final. Bagaimana coach? Perasaannya ketika bisa memenangkan anak-anak Porprov itu? Terima kasih. Intinya saya sangat senang, saya sangat gembira, saya sangat bangga sama anak-anak dengan permainan yang begitu cantik, dengan permainan yang begitu bagus. Di level ini, di level SMA, SMK ini, anak-anak memang luar biasa dari SMK nasional. Kuncinya totalitas pemirsa. Kalau sudah kesiswaannya seperti ini, pelatihnya total seperti ini, saya tidak khawatir SMK nasional akan menjadi memiliki tim yang hebat. Kuncinya totalitas, kesiswaannya totalitas, pelatihnya totalitas, kita semua total untuk mendidik anak, sehingga anak merasa nyaman di sekolah, anak merasa dihargai kemampuannya, anak merasa disupport. Maka kalau sekolah sudah tidak mau mensupport kemampuan anak, jangan berharap sukses. Pimpinan tidak mau tahu terhadap kelebihan dan kemauan siswa, jangan berharap sukses. Maka sekolah nanti yang akan sukses mendidik siswa adalah kepala sekolah, segenap pimpinan, seluruh jajaran guru dan seluruh stakeholder totalitas untuk mendukung kemampuan dan potensi siswa. Kalau tadi kita mendengar dari kedua orang hebat ini, saya sekarang ingin mendengar kiat-kiat sukses. Mengapa mereka setapak demi setapak, step demi step, kenapa mereka bisa sukses? Dari yang paling kiri, kenapa bisa sukses, Mas? Disiplin. Anak muda seluruh Indonesia, sekali lagi, anak muda seluruh Indonesia, itulah jawabannya, disiplin. Itulah jawabannya, disiplin. Sebuah penelitian bukan kecerdasan yang buat orang hebat, bukan nilai yang tinggi yang membuat mereka sukses, tapi posisi pertama jujur dan posisi kedua disiplin. Itu yang pernah diteliti di Harvard University, dan ternyata jawabannya ada di anak voli. Seorang quicker, dia bisa menjawab, memberitahukan kepada kita arti dari kesuksesan, makna dari kesuksesan. Maka anak muda seluruh Indonesia, kalau Anda tidak disiplin, jangan berharap sukses. Apapun yang Anda lakukan, mau sekolah, mau dagang, mau kuliah, mau melakukan apapun, tanpa kata kunci disiplin, jangan berharap sukses. Yang kedua, Mas, Latihan rutin. latihan rutin. Latihan rutin. Ingat Ronaldo, tahu Lionel Messi, tahu Rifan, mereka itu melakukan ekstra latihan melebihi teman. Bahkan ketika ada di Real Madrid, 1 jam sebelum teman yang lain itu berlatih, Ronaldo sudah di lapangan. Dan 1 jam setelah mereka latihan, Ronaldo masih ada di lapangan. Walaupun saat itu Ronaldo baru mendapatkan Ballon d'Or, baru punya predikat sebagai pemain terbaik dunia, tapi mereka punya prinsip, dengan latihan rutin maka mereka bisa. Kalau mereka ini tidak mau latihan rutin, maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka kunci yang kedua, latihan rutin. Yang ketiga, Mas, pantang menyerah. Pantang menyerah. Persis seperti yang dikatakan Bapak Fajar pada kesiswaan tadi. Yang dihadapi Semanur, yang hadapi Semanggi, yang di dalamnya banyak atlet-atlet Porprov, tapi dia pantang menyerah. Mereka ini pantang menyerah. Tidak ada kalimat kecuali sukses, tidak ada kalimat kecuali menang. Di dadanya dihilangkan sedikit apapun bahwa dirinya merasa kalah. Itulah sebabnya mereka bisa sukses, pantang menyerah. Jadi anak muda berhadapan dengan siapapun, punya masalah sehebat apapun, punya sesuatu yang pelik untuk diselesaikan, jangan mundur walaupun selangkah. Karena kunci sukses adalah ketika Anda tidak mau mundur setiap rintangan apapun yang merintangi Anda. Hebat kan?
kita belajar sama anak-anak voli. Dan ini bisa digunakan oleh setiap orang yang mau berusaha. Yang keempat, kompak. Kompak. Kenapa harus kompak? Mereka teamwork. Kalau antara satu yang lain, yang spiker merasa lebih hebat, yang tosser merasa lebih hebat, yang libero merasa pasiennya lebih kuat, kalau mereka sudah tidak bisa kompak, maka mereka tidak bisa memenangkan pertandingan. Sebab pertandingan adalah sebuah tim yang antar komponen yang satu dengan komponen yang lain harus membuat sebuah irama yang indah menuju sebuah kemenangan. Saya masih ingat ketika Manchester City kalah kepada Newcastle United, yang saat itu Newcastle United itu predikatnya posisi ketiga dari terakhir. Manchester City ada di posisi nomor 1 di Liga Inggris, tapi mereka kenapa kalah? Pada saat itu antar satu pemain sama-sama merasa paling hebat, aliran bola tidak terjadi karena bola diolah sendiri, sehingga musuh lawan lebih mudah untuk mematahkannya. Tapi mereka memberikan pelajaran kepada kita, kompak. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, orang-orang perusahaan, para manajer, kalau jenengan tidak kompak, kalau kita tidak kompak, kalau antara satu dengan yang lain tidak saling mendukung, jangan berharap sukses. Yang berikutnya, siapa itu? Yakin dan percaya diri. Yakin dan percaya diri. Yakin dan percaya diri. Anda yang agama Islam, ada bahasa yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinan. Aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan perasaan kamu. Kalau kita yakin menang, maka menang. Kalau si miskin yakin mau bisa naik haji, maka naik haji. Kalau si bodoh yakin bahwa dia bisa menyelesaikan sesuatu, bisa menyelesaikan sesuatu. Orang sejelek apapun, kalau yakin punya istri yang cantik, insya Allah punya istri yang cantik. Pengen? Iya. Pengen kaya? Ingin. Yakin. Kuncinya yakin. Kalau tidak yakin maka tidak akan bisa. Karena keyakinan itu 75% yang akan mendesain kesuksesan. Saya ulangi, keyakinan itu 75% yang akan mendesain kesuksesan. Teknik itu hanya 25%. Saya ulangi, teknik itu hanya 25% saja. Potensi manusia kan ada 3. 1 knowledge, otak. Yang 2 skill, hanya 30%. Apa yang 50%? Attitude, kemauan, kerja keras, pantang menyerah. Ini yang 50%. Jadi, kalau otak dipadu dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah attitude, mereka akan memenangkan apapun yang akan mereka tuju. Berikutnya, Tidak saling menyalahkan. tidak saling menyalahkan. Saya ulangi, tidak saling menyalahkan. Pak Menteri, kalau Indonesia mau maju, antar menteri yang satu dengan menteri yang lain jangan saling menyalahkan. Pak Guru, kalau ingin maju jangan saling menyalahkan. Pemain yang hebat adalah pemain yang tidak merasa lebih pintar dari yang lain. Pemain yang tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau ada temannya salah, tidak perlu disalahkan. Karena ketika Anda menyalahkan, maka Anda mematikan potensi 75% dari teknik dia. Tosser yang memberikan bola ke spiker dengan bola yang jelek, spikernya marah-marah. Setelah itu dia grogi, tidak akan bisa mengumpat sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena dimarahi, karena disalahkan. Bahkan seorang maling tidak mau dikatakan maling. Seorang perampok, ada yang mau dikatakan perampok? Tidak ada. Seorang pembohong juga tidak mau dikatakan membohong. Jadi kuncinya jangan saling menyalahkan. Suami istri, kalau kalian pacaran, kalau ingin langgeng, jangan saling menyalahkan. Kuncinya jangan saling menyalahkan. Kita belajar sama anak muda ini. Oke, masih ada? Oke, satu lagi. Chemistry. Chemistry ini gini, chemistry. Ketika satu ingin membuat sesuatu, maka yang lain mengerti. Ketika spiker pengen bola pendek, maka tosser mengerti.
Kalau striker pengen bola tinggi, maka Tosa mengerti. Begitu juga libero mengerti tentang keinginan Tosa. Terjadi sebuah chemistry antara komponen satu dengan komponen yang lain. Bagaimana chemistry bisa terjalin? Bagaimana chemistry sering terbentuk? Sering latihan bersama, sering belajar bersama. Ada komunikasi batin yang ada sehingga mereka bisa membangun apa yang dikenal dengan chemistry. Kalau chemistry sudah ada antar komponen yang satu, antar libero ke toser, dari toser ke striker, maka insya Allah tim voli nasional bisa mengalahkan negara-negara lain. Kita mengimpikan tim voli nasional kita, Indonesia, itu bisa mengalahkan yang lain. Salah satu kuncinya belajar sama Mas Munir. Kuncinya adalah chemistry. Baiklah, saya ingin terakhir bertanya kepada Pak Fajar selaku Wakakeswaan Pembina Olahraga. Bagaimana Pak perasaannya setelah bisa juara 1? Merasa sangat bangga, senang, tercampur, tapi tetap ya anak-anak yang ada di sini dan adik-adik kelasnya lebih berlari, lebih giat lagi supaya pendidikan juara ini tidak hilang tahun berikutnya. Tetap berlatih terus dan latih tanding diperlukan. Poinnya jangan merasa puas, terus menerus berlatih, banyak latih tanding. Coach siap mencarikan mitra tanding? Siap. Oke. Bagaimana perasaannya Coach setelah bisa juara 1 Coach? Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Saya ingin bertanya kepada anak muda dari sana, satu kata setelah menang, gimana perasaannya? Senang. Berikutnya? Bahagia. Bahagia. Berikutnya? Syukur. Syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bertanya Pak Yai memang ini. Terus berikutnya? Bangga. Berikutnya? Senang. Senang. Berikutnya? Semoga baik lebih ke depan. Wah, semoga ke depan lebih baik. Sebagai akhir dari penutup, yang bangga bukan hanya kepala sekolah, yang bangga bukan hanya wakil, yang bangga bukan hanya coach, yang bangga bukan hanya orang-orang yang ada di sini, tapi orang tua kalian, saudara kalian, ibu kalian, bapak kalian sekarang merasa bangga punya anak yang ternyata punya skill, punya kemampuan di atas rata-rata. Tidak harus semua pandai matematika, tidak harus semua pandai kimia, karena Allah, Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak pasti punya kemampuan. Jadi gak usah bingung ketika tidak punya kemampuan matematika, tidak punya kemampuan fisika. Tahu gajinya Ronaldo sekarang berapa? Ketika di Juve kemarin, gajinya per minggu itu daripada 8 miliar. Berarti satu hari lebih dari 1 miliar. Tanya matematika, waktu, tanya fisika, kelengker, tanya kimia, mules. Tapi disuruh dribbling bola, heading, jadi second striker, jadi wingback, ya akan menjadi anak yang hebat. Jadilah diri Anda sendiri, maka Anda akan menjadi orang yang hebat. Hadirin, inilah piala yang kita dapat kemarin.